Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Marilah, sebelum kita mulai pembelajaran agama hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pembelajaran hari ini pendidikan agama Islam kelas 4 pelajaran 9 ketentuan salat. Pada pembelajaran hari ini, yakni ketentuan salat, ada dua materi. Yang pertama, keserasian gerakan dan bacaan salat. Yang berikutnya, perilaku yang mencerminkan dan pemahaman ibadah salat. Perhatikan tata cara mengerjakan sholat. Yang pertama, berdiri tegak, yakni niat sholat. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca doa iftitah, Fatihah, dan surah pendek. Yang keenam, ruku. Lihat gambar dan gerakannya. Yang ketujuh, iktidal. Yang kedelapan, sujud pertama. Perhatikan kaki yang dilingkari, tepatnya ujung-ujung jari kaki menyentuh lantai. Yang kesembilan, duduk antara dua sujud. Yang kesepuluh, sujud kedua. Yang kesebelas, bangkit berdiri untuk rakaat selanjutnya. Dan yang ke-12, duduk tasyahud. Duduk tasyahud ada dua, tasyahud awal dan akhir. Tasyahud awal, perhatikan gambar kedua, posisi kaki dan posisi duduk. Tasyahud awal, posisi kaki dan duduk dengan tegak. Dan tasyahud akhir, posisi duduk dan kaki agak miring ke kiri atau direbahkan posisi duduknya. Dan yang terakhir 13, yakni salam. Menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri. Amati dan ceritakan gambar berikut. Salat adalah ibadah dengan cara menghadap Allah secara langsung. Ketika menghadap itulah kita membaca bacaan salat. Lalu, sudahkah kita memahami arti bacaan salat agar salat kita menjadi khusyuk? Dengan memahami arti bacaan salat, salat kita akan menjadi khusyuk. Hati dan pikiran kita bisa lebih berkonsentrasi, sehingga ibadah salat akan membekas dan berpengaruh terhadap tingkah laku kita. Ayo, kita simak arti dan bacaan salat berikut ini. Resapi maknanya. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Doa iftitah. Allahu Akbar kabira
walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah, dan Maha Suci Allah sepanjang pagi dan petang. Sungguh aku menghadapkan wajahku kepada wajahmu yang telah menciptakan langit dan bumi dengan penuh ketulusan dan penyerahan diri, dan aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukanmu. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, dan memang aku diperintahkan seperti itu, dan aku termasuk hamba yang berserah diri. Bismillahirrahmanirrahim. Setelahnya kita membaca surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Doa saat ruku. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Maha suci Tuhanku yang maha agung, dan segala puji baginya. Doa saat i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allah sungguh mendengarkan para pemujinya. Ya Allah Tuhan kami, bagimu segala puji sepenuh langit dan bumi, dan sepenuh barang yang Engkau kehendaki sesudah itu. Doa saat sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci Rabbku yang maha tinggi, dan segala puji baginya. Doa saat duduk di antara dua sujud. Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya Allah, ampunilah aku, belas kasihanilah aku, cukupkanlah aku segala kekuranganku, angkatlah derajatku, berilah rezeki kepadaku, berilah petunjuk kepadaku, berilah kesehatan kepadaku, dan berilah ampunan kepadaku. Doa At-Tahiyyat. At-Tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Segala kehormatan, keberkahan, kebahagiaan, dan kebaikan bagi Allah. Segala keselamatan tetap untuk Engkau, wahai Nabi, dan demikian juga rahmat Allah dan berkahnya. Mudah-mudahan keselamatan tetap untuk kami sekalian dan untuk para hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarganya, sebagaimana pernah Engkau berikan rahmat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, dan limpahkanlah berkah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarganya, sebagaimana Engkau berikan berkah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Di seluruh alam semesta, Engkaulah yang terpuji dan maha mulia. Doa at-tahiyat, waktu at-tahiyat pertama hanya sampai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, hanya sampai di situ. Doa at-tahiyat ini yaitu doa at-tahiyat terakhir. Jadi kalian jika doa at-tahiyat awal atau pertama hanya sampai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullah. Menoleh ke kanan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullah. Menoleh ke kiri. Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan kepada kamu sekalian, serta rahmat Allah dan berkahnya. Amin. Untuk menghilangkan rasa kejenuhan, mari sama-sama kita bernyanyi dengan nada naik-naik ke puncak gunung dengan judul Ayo Salat. Ayo salat, ayo salat, jangan sampai terlambat. Ayo salat, ayo salat, jangan sampai terlambat. 5 kali tiap hari sujud pada ilahi Rabbi, salat zuhur, asar, maghrib, lalu isya dan subuh. Ya, pasti kalian bisa bernyanyi bersama-sama. Perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah salat. Amati dan ceritakan gambar berikut. Yang pertama, kebajikan terhadap sesama, yakni melatih kekompakan, mematuhi perintah ketua kelompok. Yang ketiga, tidak marah bila dinasihati. Yang berikutnya, yang keempat, suka mengirimkan salam dan mendoakan teman. Yang kelima,
menepati janji. Yang keenam, memupuk rasa solidaritas. Kegiatan Insya Allah aku bisa. Ayo cari teman untuk saling menceritakan perilaku terpuji dari orang yang rajin salat berjamaah yang tinggal di sekitar rumah. Yang kedua, menghindari perilaku tercela. Apa saja perilaku tercela itu? Yang pertama, suka mengungkit-ungkit pemberian. Jadi kita menghindari, kalau kita rajin sholat, menghindari mengungkit-ungkit pemberian. Dan selanjutnya, suka meremehkan teman. Jadi kita menghindari perilaku tercela yang suka meremehkan teman. Jika kita rajin salat berjamaah, kita terhindar dari perbuatan tercela, yakni ingin menang sendiri. Dan berikutnya, suka mencuri. Perilaku berikutnya yang terhindar jika orang rajin salat, yakni suka meminta-minta dan suka berbohong. Dan yang terakhir, orang yang rajin sholat akan terhindar dari perilaku tercela, yakni suka mengganggu teman. Kita tidak boleh mengganggu teman yang sedang sholat, apalagi sampai membatalkan sholatnya. Kita harus saling menjaga kondisi agar salat dapat dijalankan secara khusyuk. Apabila kita sudah terbiasa menjaga kondisi yang baik atau tidak suka mengganggu salat teman, maka kita terbiasa untuk tidak saling mengganggu. Pengalaman salat di rumah dan di masjid. Yang pertama, pengalaman salat di rumah. Hai teman-teman, bagaimana salatmu? Ayo ceritakan dan tuliskan pengalamanmu saat kamu di rumah mengerjakan salat. Pengalaman yang dapat kamu ceritakan dan tuliskan itu berhubungan dengan hal berikut ini. Apakah kamu sudah rajin melaksanakan salat? Salat apa saja yang biasa kamu lakukan di rumah? Apakah kamu salat sendirian atau berjamaah? Dan jika berjamaah, dengan siapa saja? Pengalaman salat di masjid. Selain di rumah, kamu dapat melakukan salat di masjid. Orang yang senantiasa salat di masjid akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi Muhammad SAW bersabda, 7 golongan yang Allah akan menaungi mereka pada suatu hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungannya, yakni diantaranya seorang penguasa yang adil, pemuda yang dibesarkan dalam ketaatan kepada Rabb-Nya, yang terakhir seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Hadis riwayat Bukhari. Salat wajib yakni subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya sebaiknya dilakukan secara berjamaah karena lebih utama daripada salat sendirian. Rasulullah SAW bersabda, salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian sebanyak
derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Dan jangan lupa juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar virus corona di bumi ini dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini kalian dapat praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.